Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa bertatap muka kembali, mudah-mudahan semakin sehat. Yang sakit dapat kesehatan dan kesembuhan dan dijauhkan dari segala bentuk penyakit, terutama penyakit batiniah, ya, terutama penyakit hati, penyakit kalbu. Mudah-mudahan kita semua sehat secara rohani dan sehat secara jasmani. Alhamdulillah. Saat ini saya berada di rooftop, ya, lantai paling atas Masjidil Haram. Setelah sholat subuh dan zikir pagi, suasana yang indah adalah suasana di pagi hari. Seringkali hidup kita ini salah, hidup kita ini salah karena nggak ikut aturannya Allah Ta'ala. Bergadang di malam hari itu nggak jadi masalah, asal menyala di pagi hari. Ya, bergadang di malam hari nggak jadi masalah, selama bergadangnya baik, ya. Tapi harus menyala di pagi hari. Pagi hari segar, pagi hari bersemangat, sholat berjamaah, zikir. Seringkali nggak begitu. Bergadang di malam hari, kemudian seakan-akan pagi hari saatnya balas dendam. Pagi hari saatnya untuk tidur. Pagi hari saatnya untuk mencurahkan di nafsu ini, dilepaskan biar istirahat. Tidur sepanjang hari, sepanjang pagi. Naudzubillah min dzalik. Kalau itu yang dilakukan, maka kita akan kehilangan keindahan. Karena awal kehidupan ini pagi itu. Sebelum matahari terbit, burung-burung terbang, ya, alam mulai hidup, bunga-bunga bermekaran. Sementara naudzubillah kalau kita justru melayu, ya, kita menjadi layu, jadi lemah, tidur, malas, ini semua bisikan syaitan. Barokah itu untuk umat Nabi Muhammad SAW diantaranya diletakkan di pagi hari. Ya, di pagi hari itu ada keberkahan. Makanya kita disuruh menyongsong pagi hari itu dengan sholat, dengan zikir, dengan wirid. Bahkan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk wasbir nafsaka. Bersabarkanlah dirimu untuk duduk bersama orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi hari dan di sore hari. Nah, ini sering enggak pagi hilang zikirnya, sore hilang zikirnya, sehingga nggak dapat barokah. Sepanjang harinya itu akan jadi lemah. Sepanjang harinya tanpa nur, tanpa cahaya. Sepanjang harinya tanpa, ya, siraman rahmat. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ajarkan pada diri kita, keluarga kita untuk bangun di pagi hari, bersemangat di pagi hari, menyala di pagi hari, ya, dengan semangat untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir itu makanan, ya, zikir itu santapan. Roh ini kalau nggak dikasih makanannya ya lemah, roh nggak dikasih makanannya ya layu. Seringkali kita ini salah mengikuti petunjuk yang kurang lengkap. Manusia itu hidup bukan dengan jasad. Jasad ini cuma tempat, kendaraan wadah. Manusia itu hidup dengan rohnya, ya, dengan rohnya. Kalau rohnya dikasih makan, ya kuat. Tapi kalau rohnya dilemahkan, rohnya disuruh tidur, ya disuruh malas, suruh melamun, ya dikasih santapan pandangan yang haram, pendengaran yang haram, obrolan yang ada manfaatnya, maka rohnya jadi layu. Kalau rohnya layu, maka tubuh ini akan semakin melemah. Udah lemah akan semakin melemah. Tapi kalau rohnya dikasih makan, tubuhnya akan kuat. Matanya itu akan berbinar penuh semangat. Ya. Energinya itu unlimited. Seakan-akan nggak ada batasnya. Sampai nanti Allah yang paksakan dia untuk istirahat. Ya, Allah yang akan istirahatkan dia. Karena itulah ikhwani rahimakumullah, yuk santapan rohani ini diperbanyak. Zikir, baca Al-Quran, wirid, ya, jadikan itu hidup kita. Jangan niru hidupnya orang yang nggak benar, hidupnya orang yang nggak iman sama akhirat, hidupnya orang yang nggak percaya sama surga, hidupnya orang yang nggak percaya sama neraka.
Hidupnya orang yang menganggap setelah mati nggak ada apa-apa. Hidupnya orang yang nggak ngerti pahala. Ya kita ini hidup kan untuk akhirat, bukan untuk ini, bukan untuk dunia. Kalau hidup kita untuk akhirat, dunia kita pasti bahagia. Karena kita menata hidup kita dengan benar, ngasih makan ruh, ya, merawat ruh, hatinya dijaga, jangan sampai kotor, jangan sampai ada iri, jangan ada dengki. Nikmat, ya. Nikmat. Kadang kita ini sibuk melihat nikmatnya orang lain, nggak mikir nikmatnya diri. Nikmatnya diri itu kan di sini. Ini kalau hatinya bersih, enak tuh. Kita kalau lihat langit, langit itu kalau nggak ada awan yang menutupi, kan biru indah, bintang-bintang jadi kelihatan, ya, jadi cerah. Mata ini kalau mata kita ini sehat, melihat semuanya itu jadi detil ya, jadi jernih. Nah hati itu kalau sehat juga begitu, enak. Menghirup udara rasanya lain, mencicipi pemakan rasanya lain, karena mencicipinya bukan dengan lidah, tapi dengan hati. Melihatnya bukan dengan mata, tapi melihatnya dengan hati. Mendengarnya bukan dengan telinga, mendengarnya dengan hati. Seperti yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, kuntu, ya, aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat, ya, dan seterusnya. Itu kalau sudah hatinya sehat, dia bisa melihat, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih Allah penglihatan yang berbeda, kemampuan bicara yang berbeda, kemampuan bergerak yang berbeda. Semua karena merawat hatinya, merawat ruhnya, merawat jiwanya. Insya Allah barokah yang kita yakin Masjidil Haram ini kan tempat yang paling banyak berkahnya di muka bumi. Ya, paling banyak berkah di muka bumi. Mudah-mudahan dengan berkah orang-orang yang sujud di sini, orang yang sa'i, orang yang tawaf, orang yang munajat, orang yang qiraatul Quran, orang yang tobat, dan semua orang yang beribadah di tempat ini, orang-orang yang ibadah dengan berbagai macam. Karena di sini ibadah nggak cuma baca Al-Quran, ada yang ibadahnya ngepel, ada yang ibadahnya nyapu, ada yang ibadahnya itu nyiapkan air zam-zam, ada yang ibadahnya itu ya lagi bangun. Yang ngebangun tuh nggak sempat banyak baca Al-Quran tuh, tapi dia menyiapkan tempat orang-orang baca Al-Quran. Semuanya ibadah. Dengan berkat semua mereka semua, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang dilimpahi barokah, dilimpahi rahmat, dan hidup kita menjadi nikmat, semuanya menjadi selamat dunia sampai akhirat. Dan antum yang menyaksikan tayangan ini mudah-mudahan diberi Allah kemudahan untuk sampai ke Makkah Al-Mukarramah untuk haji dan umrah, serta ziarah para aulia sholihin yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, dan menziarahi tempat-tempat mulia yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, serta bisa sampai ke Madinah Al-Munawwarah untuk ziarah kepada baginda Muhammad SAW, untuk mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Niatkan kalau ke Madinah itu yang mengunjungi Rasulullah SAW, ya, mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan beribadah di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT, di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Kuba, dan banyak tempat lain yang indah di kota Madinah, bersama keluarga kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang kita cintai dan mencintai kita, dalam keadaan sehat walafiat, selamat zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan antum, ya, dan saya juga, kita khususnya semua dikasih rezeki yang barokah, berlimpah ruah dari segala arah, tanpa susah payah dan tidak bawa masalah, mengantarkan ilal jannah, sampai surganya Allah Ta'ala. Dan Allah mudah-mudahan berikan dalam hati kita rasa nikmat mengenal Allah, rasa nikmat menyebut nama Allah, rasa nikmat mendengar nama Allah, rasa nikmat melihat hamba-hamba Allah, rasa nikmat melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hati kita dijadikan peka sehingga bisa merasakan, ya, kehadiran rahmatnya Allah Ta'ala, kehadiran hamba-hamba Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita panjang umur fi taatillah, sehat wal afiyah, dalam segala keadaan yang baik, disertai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kami yang berada di tanah air yang saat ini sedang dilanda musibah, apapun musibahnya, diberi oleh Allah Ta'ala keringanan, diberi jalan keluar, diberi ketetapan iman, diberi kemudahan, diberi kesabaran, diberi rezeki sebagai gantinya rezeki yang berlimpah, rezeki yang penuh dengan rahmat. Dan yang sakit disembuhkan, yang sakit disehatkan, yang sakit dijauhkan dari segala yang tidak menyenangkan dunia akhirah. Semoga setelah semua itu nanti kita kelak
setelah panjang umur, wafat dengan husnil khatimah. Asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwah minna biliqa khairil anami. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna husada nikmatik. Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bil muka fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min kulli syarrin ahata bil muka fid dunya wal akhirah ya malikad dunya wal akhirah. Allahumma ruddana ila awtanina salimin ghanimin mujammalin bi khairi dunya din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al umrah maqbulah wa ziyarah maqbulah wa dhanban maghfura wa tijaratan la tabura. Allahumma arzuqna hajja ila baitikal haram wa ziyarah nabiyika Muhammad min qarib ya mujib as-sahala wal jamala wal ridha wal inayah. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وعلى محمد علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين.